Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Baik, perkenalkan nama saya Asinul Hulub dari kelas 11 SMA reguler. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bergabungnya negara Indonesia dengan World Trade Organization dalam kurung WTO. Pendahuluan. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dan penurunan bahkan penundaan hambatan tarif maupun non tarif. Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia II, perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu. Negara-negara Eropa dan negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang untuk menata kembali perekonomian dunia, maka beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Pada saat itu organisasi perdagangan dunia dikenal dengan GATT, General Agreement on Tariff and Trade, pada tahun 1998 sampai dengan 1994 yang dikenal dengan United Nations Monetary and Financial Conference tersebut yang dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Dan pertemuan tersebut merumuskan financial agreement untuk membangun perekonomian dunia setelah Perang Dunia II. Dan hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi. Pertemuan Bretton hal ini menjadi cikal bakal Woods menyepakati 3 pilar ekonomi dunia, yaitu IMF, International Monetary Federation, yang didirikan tahun 1946, IBRD, International Bank of Reconstruction and Development, selanjutnya menjadi World Bank yang didirikan tahun 1945, WTO, International Trade Organization, yang berdiri tahun 1947, yang menghasilkan kesepakatan GATT yang dalam pengesahannya sebagai organisasi dunia ITO tidak mendapat persetujuan pada sidang senat di Amerika Serikat. Situasi ini berlaku cukup lama dan di lain pihak organisasi perdagangan ini harus berjalan. Oleh karena itu nama kesepakatan GATT dijadikan nama organisasi sementara karena nama resmi organisasi belum disebut sampai akhirnya WTO terbentuk secara resmi pada tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membangun produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Perkembangan liberalisasi dan berjalan dengan mulus. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membangun produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatan. Perkembangan liberalisasi tidak berjalan dengan mulus. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Kesepakatan yang diambil harus disetujui oleh setiap negara anggota, single undertaking. Kalau ada satu saja negara yang tidak setuju, maka kesepakatan tidak dapat diambil. Keadaan ini yang menjadi setiap putaran tingkat tinggi yang dilakukan oleh General Council. Tujuan dan fungsi WTO dalam pembukaan yang terdapat pada Marrakesh Agreement yang berisi penetapan WTO. Semua pihak yang ada pada perjanjian tersebut sepakat tujuan yang ingin dicapai melalui sistem perdagangan multilateral
untuk satu, meningkatkan standar hidup. Dua, menjamin terciptanya lapangan kerja. Tiga, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Sedangkan yang menjadi fungsi utama dari WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan yang beraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO diantaranya adalah mengatur perjanjian antara negara yang dalam perdagangan. Dua, mendorong urusan perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Tiga, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Untuk menyelesaikan sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik kepentingan. 5. Menyelesaikan sengketa dagang. 6. Sebagai forum negosiasi perdagangan. 7. Memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. 8. Memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Prinsip dasar WTO. Di dalam perkembangannya, WTO menyepakati prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar aturan main dalam perdagangan internasional. 1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota Non-Forward Nation Agreement (MFN). Prinsip ini diatur dalam pasal 1 GATT 1994 yang menyarankan semua komitmen yang dibuat atau didatangani dalam rangka perlakuannya secara kepada semua negara anggota WTO. Azas non-diskriminasi tanpa syarat. 2. Mengingatkan tarif BIDI. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 GATT 1994 di mana setiap negara anggota DATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang diikat BA. Masuk atau tarifnya harus diikat legally bound. Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan prediktabilitas dan dalam urusan bisnis perdagangan internasional ekspor. Perlakuan nasional interim. Prinsip ini diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang menyarankan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negara. Produk yang sama dengan tujuan yang berlaku proteksi. 3. Perlakuan nasional agreement. Prinsip ini diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang mengingatkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri. Produk yang sama dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Pelindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal dan menyarankan bahwa pelindungan atas industri dalam negara hanya diperkenankan melalui tarif. Perlakuan khusus dan perbedaan bagi negara-negara berkembang, spesial dan differential treatment for developing countries (SND) untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional. SND ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT WTO. Terbukanya pada pasal nasional terdapat perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilisasi. Sekian dari presentasi WTO. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.